Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, atau malam adik-adik sekalian. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar materi kelas 11 Matematika Wajib Turunan Aljabar. Nah, turunan aljabar nanti di kelas 12 ada turunan trigonometri. Jadi kalau kelas 11 kita mantap turunan aljabar, maka kelas 12-nya nanti kita akan lebih mudah belajar turunan trigonometri. Jadi hari ini kita belajar turunan aljabar, yaitu turunan yang tidak memuat fungsi sin, cos, dan tangen, hanya memuat variabel x dan seterusnya. Nah, tapi apa itu turunan? Konsep turunan itu apa? Sebenarnya apa ya? Nah, kita sangat penting untuk memahami konsepnya sehingga nanti materi selanjutnya kita lebih mudah belajar turunan. Nah, konsep turunan itu sebenarnya, jadi kalau kita punya sebuah kurva pada koordinat kartesius, katakanlah kurvanya yang ini y sama dengan fungsi x, sumbu x dan sumbu y-nya. Nah, misalnya kita punya dua buah titik, katakanlah di sini ada titik P, lalu di sini ada titik Q. Lalu kalau kita hubungkan antara P dan Q, maka terbentuklah namanya garis. Karena garis ini memotong kurva y sama dengan fx, maka disebut dengan garis potong. Oke. Nah, di titik P berarti ada x1, ada y1. Di titik Q ada x1, x2 ya. Ada x2, ada y2. Nah, misalnya angkanya 2 dan 2,3 dan sebagainya. Misalnya ini 2,4 lah misalnya ya. 1,6. Nah, setiap yang namanya garis pasti punya yang namanya gradien. Gradien garis. Nah, kalau ini berarti masih gradien garis potong. MGP. Gradien garis potong. Nah, untuk mencari gradien garis potong atau gradien secara umum, yaitu berapa kemiringannya ya, yaitu berapa delta y bagi dengan delta x. Delta berarti selisih. Berarti y2 dikurangi y1, berarti yang ini dikurangi ini, dibagi x2 dikurangi x1. x2 dikurangi x1. Dalam hal ini berapa? 6 kurangi 1, 5. 4 dikurangi 2, 2. Maka gradiennya 5/2 atau 2,5. Nah, itulah dia konsep dari gradien garis potong. Nah, kalau turunan, apakah ada hubungannya dengan gradien garis potong? Nah, dia bukan gradien garis potong. Jadi misalnya, kalau Q-nya ini kita gesernya mendekati P. Di sini belum dekat, di sini belum dekat, di sini belum dekat, lebih dekat. Jadi lebih dekat sekali. Jadi kalau gitu ini x2 aksen jadinya ya. Jadi x2-nya digeser juga. Nah, berarti Q aksennya mudah menjadi dekat sekali. Jadi ketika P dan Q aksen kita buat garis, maka ini sudah garis apa? Bukan garis potong lagi, tapi namanya garis singgung. Nah, walaupun dia tetap garis singgung, dia masih garis. Oke, jadi bagaimana mencari gradiennya ya? Gradien garis singgung berarti MGS, gradien garis singgung. Nah, maka untuk mencari gradien garis singgung pada dasarnya sama, MGS, yaitu delta Y per delta X, tapi delta X-nya sangat kecil. Sangat kecil, ini bahkan saking kecilnya itu dia mendekati 0. Nah, karena dia mendekati 0, waktu kita belajar limit, maka gradien garis singgungnya kita hanya bisa mencari pakai limit. Limit delta X-nya mendekati 0, delta Y per delta X. Nah, kalau delta X-nya mendekati 0, maka ini dy per dx. Apa beda delta dengan d? Kalau delta itu besar nilainya, kalau d itu
nilainya kecil, kecilnya mendekati 0. Nah, inilah yang disebut dengan turunan. Oke, jadi turunan itu disimbolkan dy per dx. Nah, jadi apa itu turunan? Turunan adalah gradien garis singgung. Ingat aja GGS. Ganteng-ganteng serigala, gradien garis singgung. Jadi konsep turunan adalah gradien garis singgung. Nah, apa lambang turunan atau simbolnya turunan? Itu tadi bisa dy per dx, bisa pakai aksen, y aksen, atau f aksen x. Jadi boleh pakai dy dx, y aksen, dan f aksen. Nah, jadi konsep turunan adalah GGS. Apa itu GGS? Ganteng-ganteng serigala, gradien garis singgung. Nah, rumus-rumus turunan yang wajib diingat bahkan sampai kuliah, ya minimal kelas 11 dan kelas 12, itu minimal ada 5. Yang pertama, kalau kita punya Y sama dengan X pangkat N, misalnya N-nya 2, X pangkat 2, atau 3, dan sebagainya, maka turunannya N-nya kalikan ke depan, lalu pangkatnya berkurang 1. Jadi kalau ini Y sama dengan X, maka Y aksennya 2X, lalu dikurangi 1, jadi pangkat 1. Oke, kalau pangkatnya 3 misalnya, X pangkat 3 misalnya ya, nah berarti 3X, lalu 3-nya kurang 1. 3-nya kurang 1 berapa? Pangkat 2. Jadi pangkatnya berkurang, turun pangkatnya. Jadi turunnya ada 2 kali ya, yaitu turun ke depan dan turun yang atasnya. Nah, yang kedua, kalau kita punya Y sama dengan suatu konstanta, maka Y aksennya, nah sebenarnya konstanta itu misalnya 3. Ada nggak X pangkat berapa? Ada sebenarnya, itu X pangkat 0, karena X pangkat 0 1. Jadi ini kan sama dengan 3 kali 1 ya. Nah, turunannya berarti 0 kali 3, berarti 0. Gitu. Jadi semua konstanta 3, 4, 5 berapapun yaitu simbolnya misalnya A, maka itu sama dengan 0. Nah, yang ketiga, kalau kita punya 2 fungsi, baik penjumlahan maupun pengurangan, maka Y aksennya masing-masing, U-nya diturunkan, V-nya diturunkan, jadi masing-masing. Yang keempat, apabila ada perkalian U dan V, ada perkalian 2 buah fungsi, maka turunannya gantian, U aksen V tambah U V aksen, atau V aksen U boleh juga ya. Jadi kalau U aksen V, U V aksen, jadi aksennya gantian, U aksen V tambah U V aksen. Nah, yang kelima yaitu apabila ada U per V. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Nah, kalau pembagian, maka hasilnya juga ada pembagiannya. Mirip dengan perkalian, yaitu U aksen V, U V aksen, tapi dia bukan tambah lagi, tapi kurang. Nah, lalu dibagi dengan V kuadrat. Jadi, U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, inilah dia rumus-rumus yang umum dipakai, yang selalu kita ingat ya. Jadi ini harus diingat ya, tapi mudah-mudahan tidak terlalu sulit untuk merumus ini. Oke, kalau gitu kita coba soal latihan halaman 43. Nah, boleh dilihat buku LKS kita ya. Nah, di soal nomor 43, di halaman 43, diketahui fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat tambah X dikurangi 9. Turunan pertamanya apa? F aksen X-nya apa ya turunannya ya? Oke. Nah, jadi ini berarti kita pakai aturan berapa nih? Kita pakai aturan 1, 2, 3. 1, 2, 3, jadi kalau ada pangkatnya dikurangi, kalau ada konstanta, kalau ada penjumlahan dan perkalian, jadi masing-masing. Kalau begitu, kita turunkan, hasilnya adalah F aksen X. Nah,
3-nya ke depan. Kalikan 5 berarti 15. Pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 2. Kurangi 2-nya dikalikan 6. 12 X pangkat 2 kurang 1 jadi 1. Kemudian X pangkat 1 sebenarnya. Jadi 1 kali 1 berarti 1x pangkat 0. X pangkat 0 itu 0. Lalu X kurang 9 ya, itu berarti sama kurang 0 kan. Jadi konstanta adalah sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 15x kuadrat dikurangi 12x tambah 1. 15x kuadrat kurang 12x tambah 1, kuncinya C. Oke, soal nomor 1 itulah dia. Kita ke soal nomor 2. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai, jadi ada fx dan gx. 4x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurangi 6. Sedangkan gx-nya didefinisikan sebagai x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 3x kurang 1. Nah, jika ada fungsi yang baru yaitu hx, yaitu fx dikurangi gx, lalu pertanyaannya adalah h aksen x atau turunan h-nya apa gitu ya. Oke, kalau begitu kita coba dulu membuat fungsi hx-nya, yaitu fx dikurangi, jadi tinggal dikurangi saja ya. Jadi fx dikurangi gx. Nah, berarti hasilnya apa? 4x pangkat 4 min 2x dikurangi 1x pangkat 3, berarti min 3x pangkat 3. 3x kuadrat dikurangi 5, 3 kurang 5 min 2x kuadrat. Pangkat x-nya nggak ada, berarti min 3x. Min 6x dikurangi 1, jadi tambah 1, jadi min 5. Kalau gitu turunannya adalah sebagai berikut. Oke, tinggal kita pangkatnya lihat, kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1, ini pangkat 1 juga dikurangi 1. 4 kali 4, 16x pangkat 3. 3 kali 3, 3 kali 3, 9x pangkat 2, 2 kali 2, 4x pangkat 1 dikurangi 3, 5-nya sama dengan 0 ya. Jadi itulah dia jawabannya. 16x pangkat 3 dikurangi 9x, maka jawabannya adalah C. Nah, untuk soal nomor 3 dan seterusnya ada konsep aturan rantai. Aturan rantai pada turunan. Nah, ini juga sering kita pakai. Ini mungkin cara cepatnya juga bisa disebut ya. Nah, apa itu aturan rantai? Jika ada fungsi dalam fungsi atau terjadi pada komposisi fungsi dalam fungsi. Nah, misalnya kalau kita punya y sama dengan f fungsi dari gx. Nah, maka bagaimana kita menurunkan y aksen? Jadi turunannya adalah, yang pertama turunkan yang di luar dulu, f aksen gx-nya tidak diturunkan, dikali dengan g aksen x. Jadi 2 kali diturunkan, turunkan yang di luar, turunkan yang di dalam. Atau ini boleh juga dalam bentuk misalnya dalam bentuk u. Nah, misalnya kita punya y x kuadrat tambah 1 pangkat 5 gitu ya. Nah, dy dx, jadi kalau disebutkan x aksen dy dx-nya apa gitu ya. Nah, maka kalau metode ini sebenarnya sama dengan yang di atas, turunkan yang di luar, turunkan yang dalam, tapi biasanya ada pemisalannya ya. Jadi caranya misalkan u mis u x kuadrat tambah 1. Nah, ketika x kuadrat tambah 1 sudah dimisalkan u, maka y-nya u pangkat 5. Kenapa? Karena sudah diganti. Nah, nanti di sini du dx. Nanti kalau di sini dy du. Kenapa du? Karena yang ada cuma u. Nah, jadi y-nya diturunkan terhadap u. Nah, du dx-nya berapa? 2x. Du-nya 5u pangkat
4. Nah, maka dy dx dy per d apa dikali d apa per dx. Nah, karena kita misalkan di sini u, maka di sini pakai u. Boleh nggak v? Boleh. Boleh nggak z? Boleh. Nah, kenapa ini namanya aturan rantai? Karena sambung menyambung jadi satu. Sambung menyambung menjadi satu. Oke, jadi itulah dia turunan rantai ya. Nah, kalau gitu kita coba ke soal nomor 3. Soal nomor 3, diketahui fungsi fx sama dengan 4x kuadrat kurang 5 pangkat 4. Nah, ini kan fungsi dalam fungsi. Oke, maka boleh pakai dy du. Oke, cara biasa juga boleh ya. Jadi jawabannya misalkan u-nya yang dalam 4x kuadrat kurang 5. Berarti y-nya berubah jadi u pangkat 4. du dx dy du. Oke. Du dx-nya apa? Du dx-nya turunan dari x aja, berarti 2 kali 4 8x. Kalau u pangkat 4, anggap aja x pangkat 4, berarti 4u pangkat 3. Jadi dy du sama dy dx ya. dy dx sama dengan dy du dikali du dx. dy du-nya tinggal kita ambil 8x du dx. Oke, terbalik ya. dy du-nya 4x pangkat 3 du dx. dy du-nya 4u pangkat 3, du dx-nya 8x. Lalu tinggal kita ganti u-nya jadi apa ya kan? Oke, 4 kali 4x kuadrat dikurangi 5 pangkat 3 dikali 8x. Nah, 8x-nya taruh ke depan, 8 kali 4 32x. Lalu dikali 4x kuadrat dikurangi 5. Nah, inilah jawabannya. Nah, tetapi untuk mempercepat kita gunakan aturan rantai. Ini sebenarnya aturan rantai juga ya. Tapi untuk cara yang satu lagi adalah cara 2. Cara kedua, kalau kita punya fx sama dengan 4x kuadrat kurang 5 pangkat 4, maka turunannya f aksen x-nya sama dengan, nah caranya adalah ini kita kotakkan saja dulu. Jadi ini sama dengan kotak pangkat 4 aja ya. Jadi turunan kotak pangkat 4, 4 kali kotak pangkat 3. 4x kuadrat kurang 5, jadi bayangkan untuk kotak saja. Nah, dikali yang di dalam kotak. Turunan dalam kotak apa? 8x. Kalau kita 8 kali 4 32x 4x kuadrat kurang 5 pangkat 3. Sama hasilnya kan? Nah, jadi caranya boleh pakai yang di atas, tapi kita harus tahu dua-duanya. Kenapa? Karena pada soal tertentu kita membutuhkan cara pertama. Jadi jawabannya yang B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Turunan fungsi dari fx min 3x tambah 8 pangkat min 3 pangkat min 5. Ditanya f aksen x-nya. Nah, untuk mencari f aksennya, kita pakai cara cepat juga boleh ya. Jadi f aksen x, dibayangkan ini kotak, berarti kotak pangkat min 5. Min 5 kotak min 5 dikurangi 1, min 6. Karena dia min ya. Lalu dikali yang di dalam kotak, min 3. Min 3 kali ke min 5, 15 min 3x tambah 8 pangkat min 6. Jadi jawabannya 15 min 3x pangkat 8 pangkat min 5, jawabannya E. Oke, demikian dulu aturan rantai. Untuk soal-soal selanjutnya kita lihat video-video berikutnya. Terima kasih.